언제였던 건지 기억나지 않아. 자꾸 내 머리가 너로 어지럽던 시작. 한두 번씩 떠오르던 생각 자꾸 늘어가서 조금 당황스러운 이 마음. 별일이 아닐 수 있다고. 사소한 마음이라고. 내가 내게 자꾸 말을 하는 게 어색한 걸. 사랑인가요? 그댄 나와 같다면 시작인가요? 마음이 자꾸 그댈 사랑한대요. 온 세상이 듣도록 소리치네요. 왜 이제야 들리죠? 서로를 만나기 위해 이제야 사랑 찾아가고. 지금 내 마음을 설명하려 해도 네가 내가 되어 마음을 느끼는 방법뿐인데. 이미 난 네 안에. Penyebab terjadinya gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan tsunami terjadi akibat hal yang berbeda-beda. Gempa bumi dan tsunami dapat terjadi akibat kejadian alam maupun kejadian yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Berikut ini 4 jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya dan 4 penyebab umum terjadinya tsunami. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Forum Genius. Proses terjadinya gempa dan jenis gempa. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat bergesernya lempeng-lempeng tektonik. Sampai saat ini diperkirakan terdapat 7 lempeng utama di muka bumi, yaitu Pasifik, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eurasia, Australia, dan Antartika. Namun, banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil lainnya. Indonesia sendiri terletak di daerah pertemuan lempeng Australia dan Eurasia, Pasifik, dan Filipina. Akibatnya, banyak pergerakan lempeng tektonik tersebut yang dampaknya dapat kita rasakan sebagai penduduk Indonesia, seperti banyaknya terbentuk gunung-gunung berapi. Lempeng-lempeng ini membentuk benua-benua di dunia. Gerakan lempeng-lempeng ini bisa saling mendekat maupun menjauh. Jika lempeng-lempeng ini saling bersinggungan, memiliki potensi menciptakan gempa bumi yang sangat besar. Dua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi pada pra dan pasca letusan gunung berapi. Letusan gunung api berasal dari terjadinya tekanan panas di dapur magma yang keluar, mencari tekanan yang lebih rendah. Akibatnya, tekanan tersebut menggerakkan lapisan bumi dan menggetarkannya. Gunung api yang mau meletus akan mengakibatkan gempa bumi kecil yang terjadi berulang-ulang, dan saat meletus akan menghasilkan getaran yang kuat. Tiga, gempa bumi akibat runtuhan dan benturan. Gempa bumi yang diakibatkan runtuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat longsor. Longsor ini bisa diakibatkan oleh erosi atau gunung kapur yang runtuh, jatuhnya batuan dan tanah akibat longsor, menyebabkan getaran kecil pada kulit bumi. Selain itu, benturan dari meteor yang jatuh ke bumi juga menyebabkan terjadinya gempa bumi.
4. Gempa bumi akibat manusia. Gempa bumi tidak hanya disebabkan oleh alam. Manusia juga memiliki kemampuan dalam menciptakan gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi akibat pemakaian bahan peledak berkekuatan besar. Semisal bom nuklir dengan kekuatan yang sangat besar dapat membuat gempa bumi yang cukup mengerikan. Atau melubangi gunung yang dipakai untuk pertambangan. Pertambangan yang hancur juga dapat menyebabkan gempa bumi. Proses terjadinya tsunami. Kata tsunami sendiri terdiri atas dua suku kata yang berasal dari bahasa Jepang yang mempunyai arti su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Maka tsunami berarti ombak besar di pelabuhan yang juga bisa dapat diartikan gelombang besar yang menerjang pesisir pantai. Tsunami pada umumnya adalah sebutan bagi perpindahan badan air yang disebabkan oleh permukaan air laut secara vertikal dan terjadi dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan air ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Beberapa penyebab umum tsunami. 1. Karena adanya gempa besar yang berpusat di bawah laut yang disebabkan bergesernya lempeng batahan bumi. 2. Ada longsor di bawah laut atau terjadi longsor dengan skala besar yang menghantam laut, atau adanya hantaman yang diakibatkan oleh meteor dan benda luar angkasa dengan skala besar ke arah lautan. Tiga, adanya letusan gunung berapi di bawah laut. 4. Tsunami juga dapat disebabkan oleh manusia, seperti uji coba bahan peledak nuklir dengan skala besar di tengah lautan. Tanda-tanda terjadinya tsunami. Kedatangan suatu bencana alam terkadang dapat diprediksi kedatangannya. Misalnya banjir dapat diprediksi kedatangannya setelah dilanda hujan deras dalam waktu yang cukup lama. Demikian halnya dengan tsunami. Tsunami juga dapat kita prediksi kedatangannya setelah kita melihat beberapa tanda tertentu. Beberapa tanda yang menunjukkan ciri-ciri terjadinya tsunami antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya getaran yang berasal dari dalam lautan dalam kekuatan yang cukup besar. Salah satu tanda yang juga merupakan penyebab terjadinya bencana tsunami adalah adanya getaran dalam kekuatan yang cukup besar, di mana pusatnya ada di dalam bumi. Getaran yang kekuatannya besar ini bisa berbentuk gempa bumi bawah laut, gunung meletus di bawah laut, ataupun longsor yang terjadi di bawah laut. Sebab adanya getaran yang luar biasa inilah yang menjadikan gelombang tsunami terjadi karena adanya goncangan yang kuat dan mempengaruhi dasar laut sehingga menumpahkannya ke daratan sebagai gelombang besar tsunami. 2. Air laut surut mendadak. Setelah terjadi getaran yang besar, selanjutnya kita akan melihat air laut yang tiba-tiba surut. Ini merupakan pertanda yang sangat jelas ketika akan terjadi tsunami. Air permukaan laut terlihat surut karena air laut tersedot oleh keadaan di dalam laut itu sendiri akibat getaran yang kuat tadi. 3. Binatang-binatang berbondong-bondong menjauhi daerah pantai. Tanda yang selanjutnya akan terjadi bencana tsunami adalah apabila kita melihat banyak binatang berbondong-bondong menjauhi daerah pantai, baik itu burung maupun binatang darat lainnya.
Hal ini karena sensor binatang lebih kuat daripada manusia. Maka dari itulah, binatang lebih dahulu mengetahui akan terjadinya tsunami. Dan mereka mencoba menyelamatkan diri agar tidak terkena gelombang tsunami yang bisa mengancam keselamatan mereka. Itulah beberapa tanda yang dapat kita rasakan atau kita lihat ketika tsunami akan datang. Apabila kita melihat tanda-tanda tersebut, sebaiknya kita langsung melakukan upaya penyelamatan tanpa pikir panjang. Terima kasih. Hey geng, semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu ketika menonton video ini. Tentunya kita berharap di tahun 2021 ini semuanya akan membaik. Akan tetapi harapan tersebut segera dipatahkan dengan datangnya bencana bertubi-tubi di tanah air kita. Banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi. Gempa bumi menjadi bencana yang sering terjadi, khususnya di Indonesia, di mana ribuan gunung berapi aktif berada. Biasanya, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Dalam 1 tahun, ada sekitar 500.000 gempa yang mengguncang berbagai wilayah di bumi. Namun, dari jumlah sebanyak itu, hanya ada 100.000 gempa bumi yang bisa kita rasakan. Dan 100 gempa diantaranya benar-benar menyebabkan banyak kerusakan karena magnitudonya sangat besar. Gempa bumi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja secara tiba-tiba. Dan berikut 8 gempa bumi terdahsyat yang terekam kamera. Nepal. Di tahun 2015, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo pada kedalaman 18,5 km telah mengguncang bagian barat Nepal. Gempa dahsyat ini menewaskan lebih dari 7.000 orang dan mengakibatkan 22.000 orang luka parah. Jepang. Pada tahun 2011, gempa berkekuatan 9 magnitudo mengguncang kawasan Tohoku di Jepang. Dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 10 meter yang berujung pada kerusakan sangat parah serta ribuan nyawa melayang. Alaska. Gempa berkekuatan 8 magnitudo yang berlangsung selama 4 menit ini mengguncang Alaska. Korban luka berat mencapai 1.214 orang dan korban hilang 1 orang. Berpusat sekitar 120 km timur Anchorage, gempa ini menewaskan 130 orang. Chile. Pada September tahun 2015 lalu, Chile dilanda gempa berkekuatan 8,3 magnitudo sekitar 10-30 detik. Dampak dari gempa ini menewaskan 5 orang dan 34 orang luka-luka. California. Gempa bumi California pada tahun 2019 ini terjadi di dekat lembah Searles dan Taman Nasional Death Valley dengan kekuatan 7,1 magnitudo.
Kerusakan yang ditimbulkan relatif minor, meskipun dilaporkan terjadinya beberapa kebakaran di Red Crash, di dekat epicentrum gempa. Venezuela. Gempa 7,3 magnitudo yang mengguncang Venezuela pada hari Selasa, 21 Agustus 2018, dirasakan hingga ke Kolombia bahkan Trinidad. Beruntung tidak ada korban jiwa di bencana tersebut. Indonesia. Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang Sumatera Barat dan daerah sekitarnya di tahun 2009. Peristiwa itu disebut-sebut sebagai salah satu bencana alam dengan dampak yang cukup parah dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Haiti. Gempa bumi mengguncang Haiti pada 12 Januari 2010 ini berkekuatan 7,1 magnitudo, menyebabkan kematian lebih dari 200.000 jiwa, sementara 1,5 korban gempa yang selamat kehilangan tempat bernaung. Nah, itu tadi 8 gempa bumi terdahsyat yang tertangkap kamera. Semoga bencana ini tidak terulang ya. Bye gengs! Sejak tahun 2000 hingga 2018, Indonesia telah dihantam 25 kali gempa bumi berkekuatan kurang lebih 6,0 skala Richter yang menelan ribuan korban jiwa. Beberapa kali, gempa tersebut ikut menimbulkan tsunami seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 dan di Palu pada tahun 2018. Berikut ini tips-tips menghadapi gempa bumi. Jika Anda berada di dalam sebuah gedung, jangan takut, keluarlah dari gedung tersebut. Lindungi kepala Anda, sebisa mungkin jauhilah kaca. Masuk ke kolong meja. Jika gempa sudah reda, larilah ke tempat terbuka. Dan jangan lupa membawa tas siaga atau emergency kit. Biasanya setelah gempa, Anda masih memiliki waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk mempersiapkan diri jika terjadi tsunami. Hal-hal yang perlu Anda lakukan adalah lari ke dataran tinggi, jauhi pantai, waspada jika terjadi air surut karena berpotensi menimbulkan gelombang tinggi. Cari tahu apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak dengan cara unduh aplikasi BMKG. Something more. So come with me and fly away, 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 away. Grassona, no, no, na, na. No, 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 na, na. Put 'em up in the air. No, na, na, na. Like this.
한다면 솔직해져봐. Too much. Oh baby what's got so bad? I could give you everything, anything. Baby can you handle it? 뭐라던 still don't give a what. 맘대로 계속 떠들어 they talk about me. 뭐라노 뭐라카노 at you. 그래서 난 노노나나